Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal ujian sekolah atau ujian madrasah mapel kimia tahun 2022. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Marilah bersama-sama kita simak pembahasan latihan soal ujian sekolah atau ujian madrasah mapel kimia tahun 2022 part ketiga nomor 21 sampai nomor 30. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol untuk berikan video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 21. Pada suhu 27 derajat Celcius, glukosa MR180 sebanyak X gram dilarutkan dalam air sampai volume 400 ml, menghasilkan tekanan osmotik 2,46. Jika R 0,082 L, maka massa glukosa yang dilarutkan adalah setelah itu ini rumus dasarnya untuk tekanan osmotik P M R T. Nah, ini nanti kita akan mencari massa, berarti massa ini pada M konsentrasi, sehingga kita mencari konsentrasinya terlebih dahulu, sehingga M itu diberikan P R kali T, sehingga bisa kita hitung P nya 2,46, R nya 0,082 kali T nya suhu. Suhunya 27 karena suhu ini dalam satuan Kelvin, sehingga 27 ditambah 273, sehingga ini ketemu 300 Kelvin. 300 Kelvin, sehingga untuk konsentrasinya di sini telah dihitung ketemu 0,1 molar. Dari 0,1 molar ini konsentrasi bisa dicari massanya. Ini rumusnya, massa zat terlarut per mR zat terlarut kali 1000 per volume larutan. Langsung kita rubah. Ini massanya sama dengan M kali mR larut kali volume per 1000. Bisa kita masukkan 0,1, mR nya 180, volumenya 400 per 1000. Ini bisa kita coret, sehingga di sini dihasilkan 7,2 gram. Nah, pada pilihan jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 22. Berdasarkan informasi di atas, ini berikut gambar penerapan tekanan osmotik. Nah, terjadi proses osmosis atau perpindahan air dari sel-sel bulu akar ke sel-sel akar. Pada garam dapur NaCl mR-nya 58 sebanyak 11,7 gram dilarutkan dalam air sampai 1000 ml. Tekanan osmotik larutan yang terbentuk diukur pada suhu 27 derajat Celcius. Bisa kita hitung P nya mR kali T. R nya ini pada soal sebelumnya tadi sudah ada 0,082. Untuk T nya 27 derajat Celcius, karena ini diukur dalam satuan Kelvin, ini jadi tambah 273, sehingga ini ketemu 300 Kelvin. Nah, untuk molaritasnya bisa kita hitung. Nah, massa zat terlarut
per mr cair larut kali 1000 per volume larutan. Oke, kita masukkan 11,7 per 58,5 1000 dibagi 1000. Oke, ini ketemu 0,2 molar. Sehingga untuk tekanan osmotiknya bisa kita hitung 0,2 kali 0,082, ini 8 gas kali 300. Sehingga di sini ketemu 4,92. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan nomor 23. Diketahui beberapa larutan garam berikut: amonium klorida, natrium fosfat, barium karbonat. Konsentrasinya itu urutan kenaikan titik beku mulai dari yang tinggi adalah. Oke, kita tidak perlu menghitung satu persatu, tapi kita bisa analisis dari satuannya, dari rumus dasarnya ini. Delta TF sama dengan KB kali M kali I. Nah, titik beku larutan ini TFL ini sama dengan 0 min delta TF. Nah, dari sini bisa diketahui bila delta TF-nya tinggi, jadi bila delta TF itu tinggi nilainya, jadi nanti TFL-nya otomatis menjadi rendah. Sehingga dari angka-angka di sini ini bisa dianalisis, bisa diketahui nanti yang mana yang paling tinggi TFL-nya. Datanya ada KB, KB-nya sama-sama, M-nya ini M-nya ada 0,2, ada 0,3, dan 0,5. Nah, karena ini garam ini jumlah ionnya berbeda-beda, misalnya amonium klorida ini NH4Cl, ini kalau diuraikan jadi NH4 plus dan Cl min. Nah, ini N-nya jumlah ionnya ada 2. Ini natrium fosfat, ini ada Na 3PO4, tidak Na plus PO4 3 min. Jadi untuk jumlah ionnya ada 4, ada 3 plus dan 1, ini ada 4. Sekarang barium karbonat BaCO3, jadi Ba12 plus CO32 min, N-nya umurnya 2. Nah, I-nya sendiri besar kecilnya ini rumusnya itu 1 plus N min 2 kali alfa. Nah, kalau melihat ini jumlah N besar, ini juga akan menentukan besarnya delta TF. Nah, delta TF-nya ini yang paling tinggi adalah yang nomor 2 nanti yang dihasilkan, terus berikutnya nanti 3, terus 1. Jadi nanti ketika dihitung delta TF-nya, jadi delta TF. Oke, dari hasil analisis di sini bisa dilihat yang tertinggi delta TB-nya nanti dari rumus ini, dan dari analisis I-nya nanti dimungkinkan delta TB-nya yang paling tinggi adalah yang nomor 2, selanjutnya nomor 3 karena konsentrasinya lebih tinggi daripada nomor 1 karena I-nya sama, selanjutnya adalah nomor 1. Ini untuk delta TB-nya. Nah, secara otomatis untuk titik didih larutannya nanti
yang paling tinggi adalah yang nomor 1, diikuti yang nomor 3, dan yang paling rendah adalah yang nomor 2. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan nomor 24. Bilangan oksidasi N pada senyawa NO2 dan ion NO3 secara berurutan adalah, oke, kita lihat bilangnya O itu min 2, min 2 kali 2 min 4, ini adalah plus 4. O nya min 2 kali 3 min 6, ini sisanya min 1, berarti ini plus 5. Oke, jadi jawabannya adalah plus 4 plus 5. Jawabannya adalah yang B. Nomor 25. Perhatikan persamaan redoks berikut. MnO2 ditambahkan 2H2SO4 dan 2NaI menjadi MnSO4 plus Na2SO4 plus 2H2O plus I2. Spesies yang merupakan reduktor pada persamaan reaksi tersebut adalah, jadi definisi reduktor, dia sendiri mengalami oksidasi, kalau oksidator dia yang mengalami reduksi. Jadi kita lihat pernyataannya, atau kita lihat dulu perubahan bilangnya. Mn ini dari min 4, ini plus 4, kita lihat ini min 2, ini plus 2. Jadi Mn ini mengalami reduksi. Kalau mengalami reduksi berarti ini adalah oksidator. Jadi reduksi, jadi ini sebagai oksidator. Oke, ini nggak usah diisi. Selanjutnya adalah NaI, I-nya ini min 1, ini plus 1, di sini 0. Min 1 menjadi 0, ini mengalami oksidasi. Nah, spesies yang mengalami oksidasi itu yang dinamakan reduktor. Nah, ini kalau dilihat untuk nomor 1 memang benar mengalami bilangan oksidasi, tapi dia bukan reduktor, tapi sebagai oksidator. Yang B, H2SO4, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan bilangan oksidasi. Yang C, ini jawabannya benar. Yang D, radang dengan oksidasi juga kurang tepat. I mengalami reaksi reduksi. Ini mengalami oksidasi. Oke, jawabannya adalah yang C. Nomor 26. Sebuah patung disepuh dengan perak dalam larutan nitrat dengan kuat arus 50 ampere selama 30 menit. Banyaknya perak yang melapisi patung tersebut adalah, oke, bisa kita lihat ini Ag nitrat, NO3 menjadi Ag plus NO3 min. Nah, ini untuk E nya bisa dihitung AR per N nya adalah muatannya Ag di 108 per 1. Nah, untuk rumusnya menghitung banyaknya perak, nah ini W sama dengan E kali I kali T per F. Nah, E nya sendiri 108 kali I nya 50 kali ini 1800. 800 ini 30 kali 60 per 96.500. Oke, dari jawaban ini yang tepat adalah jawaban A.
nomor 27. Berdasarkan grafik tersebut, pasangan asam basa serta indikator yang digunakan pada titrasi adalah, ini grafiknya, berikut adalah beberapa indikator dan trayek pH-nya. Jadi kalau melihat titik ekuivalen di sini, kalau melihat trayek pH-nya, ini yang tepat adalah phenolphthalein di sini. Ya, kita bisa menyortir pilihan jawaban. Di sini juga bukan, ini bukan, jadi ada 3 jawaban. Kita lihat larutan CH3COH dititrasi oleh NH4OH. Di sini juga kurang tepat jawabannya. Yang C dititrasi dengan NaOH, karena ini pH NaOH sekitar ini. Ini juga bukan grafiknya. Oke, kita lihat nomor 28. Disajikan beberapa langkah prosedur percobaan mengenai laju reaksi antara natrium tiosulfat dan larutan asam klorida sebagai berikut. Disajikan beberapa langkah prosedur percobaan mengenai laju reaksi antara larutan natrium tiosulfat Na2S2O4 dan larutan asam klorida sebagai berikut. 1. Mencatat waktu yang dibutuhkan sampai tanda silang hilang. 2. Menambah 10 ml larutan HCl2 molar ke dalam larutan Na2S2O3 1 molar. Memasukkan larutan 5 ml larutan Na2S2O3 1 molar ke dalam breaker gelas. Meletakkan larutan 5 ml larutan Na2S2O3 1 molar di atas kertas bertanda silang. Urutan yang benar laju reaksi antara larutan natrium tiosulfat dan larutan asam klorida yang benar adalah, oke, kita lihat ini yang pertama, ini nomor 1. Selanjutnya meletakkan ini 2, terus ini nomor 3, ini nomor 4. Dari pilihan jawaban bisa dilihat jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 29. Sebanyak 0,1 mol Na4OH dicampurkan dengan 0,05 mol NH4Cl akan menghasilkan pH campuran. Oke, kita lihat di sini basa dan asam konjugasinya. Ini adalah campuran larutan penyangga. Nah, ini penyangga basa. Nah, kita tuliskan untuk aminnya sama dengan KB basa per garam, kita masukkan 10⁻⁵, berbasanya 0,1 per garamnya 0,05. Mencoret, ini ada 2, ini ada 2 kali 10⁻⁵. Ini untuk OH minyak, sehingga pOH nya min log 5 kali 2 kali 10⁻⁵ atau 5 min log 2. Ini untuk pH nya. Nah, untuk pH nya sendiri ini 14 min 5 min log 2. Oke, ini 9 plus log 2.
Oke, ini mungkin jawabannya yang D, tapi ini salah jawaban. Oke. Selanjutnya nomor 30. Perhatikan beberapa persamaan reaksi berikut. Persamaan reaksi hidrolisis yang tepat untuk garam yang bersifat basa adalah ini basa lemahnya bisa bertulis dengan air untuk HCN. Oke, ini basa. Ini CuO ini dihasilkan H+, ini otomatis ini adalah asam. Sedangkan ini Na14 ini juga asam karena dihasilkan H+. Nah, ini basa, yang ini juga basa. Di basanya itu nomor 1, nomor 4, nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Oke, kita lihat 1, 2, oke, 1, 4, 4-nya yang bukan, 2, 4 bukan, 3, 4 bukan, 4, 5 juga bukan. Oke, jawabannya adalah yang A. Ini tadi pembahasan soal-soal latihan soal ujian sekolah atau ujian madrasah mapel kimia tahun 2022. Pas ketiga nomor 21 sampai nomor 30. Bila ada pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.